mulia, Kau termegah, Engkau terdahsyat. Dan kasih-Mu selalu menghanyutkan kami dekat padamu. Tuhan, hamba berdoa, biarkan seperti yang Yesaya lihat, aliran air itu dari bait Allah menerjang setiap tembok-tembok di luar. Dan biarkan kasih-Mu bukan cuma menghanyutkan kami, tapi menghanyutkan setiap orang-orang di luar sana. Dan kami lihat kota dan bangsa kami diselamatkan. Bukankah itu yang selalu dikatakan pendahulu kami? Kami mau melihat di zaman kami, Tuhan, Engkau benar terindah, Engkau terdahsyat. Kami sedang melihat Allah yang hidup. Kami sedang melihat Tuhan yang mulia. Kami sedang menyembah Tuhan yang kami kenal. Dan betapa jiwa kami merindukan. Biar sekali lagi kami menyembah dalam kemurnian. Biar sekali lagi kami berdiri dalam kejujuran. Biarkan sekali lagi kami berkorban dalam kehausan. Tuhan, inilah penyembah-penyembah-Mu. Biarkan sekali lagi kami datang seperti rusa sungai jiwa. Seperti rusa rindu sungai-Mu jiwaku. Seperti Bani Korah tulis dalam pemazmur, aku gak pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Siang malam air mataku membanjiri petiduranku. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungai jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat. Bukankah Kau yang menjamah kami, membawa kami dari lubang dosa seperti rusa rindu. Dan bukankah Engkau Yehova yang akan mengakhiri pertandingan kami dengan penuh kemenangan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, menyembah Engkau kekuatan. Kekuatan dan perisai
Tuhan, terima kasih. Kami balik ke hadapan. Bukankah Engkau Tuhan yang mengikat kami dalam perjanjian-Mu? Bukankah Engkau yang membuat para imam-imam masuk ke dalam ruang Maha Kudus berpakaian lenan tanpa keringat? Hari ini tanpa kami sadari, kami mengeluarkan keringat demi keringat. Kami mengeluarkan politik jurus, kami menyinggung orang, gesekan. Tapi bolehkah imam ini balik ke hadapan-Mu dengan menggunakan lenan tanpa keringat, datang dengan menyembah-Mu tanpa harus memikirkan apapun, tanpa harus memikirkan politik gesekan apapun itu. Dia cuma datang ke hadapan-Mu seperti penyembah-Mu berkata dengan air mata, aku merindukan Engkau. Mari Auci, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kau ku sembah, ku sembah, demi sumur yang Tuhan mau kita warisi. Kau ku bukankah ada kecapi di tempat ini memetik penyembahan sampai surga terbuka tercurah. Stop di pelataran. Jangan pernah stop cuma di ruang kudus. Thank you Tuhan buat ruang kudus. I'm craving you. Tapi aku mau masuk. Aku mau praise sama ruang Maha Kudus. Di mana kami berjanji akan covenant. Dan biarkan benih demi benih ilahi Kau masukkan ke dalam kami. Kita bisa berakar, berbuah begitu dahsyat, melesat begitu dahsyat, terbang begitu indah, sampai Engkau menjemput kami yang kedua kali. Dan apapun yang terjadi, biar jiwa, tubuh, dan roh ini tahu, never give up. Itu selalu ada dalam hidup kami. Kami tidak pernah punya mental pecundang. Saat menghadapi raksasa kami mundur dan takut. But never give up. It
itu selalu ada dalam darah kami. Apapun yang terjadi sampai garis akhir dengan setia. Terima kasih Tuhan. Beracaralah. Hamba serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selain itu semua. Terima kasih buat semuanya. Menyembah, buat penari, buat pelayan. Thank you. Hari ini PPT boleh buka. Imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Saudara, hari ini Tuhan sedang memanggil setiap kita. Saudara, siapa yang percaya bahwa Tuhan memanggil kita menjadi imamat yang rajani? Yes, itulah panggilan Tuhan buat setiap kita. Yes, itu panggilan Tuhan. Imamat yang rajani, itu yang Tuhan katakan. Tuhan katakan dari zaman Musa, engkau bangsaku yang kudus, dan engkau akan kujadikan imamat yang rajani, kings and priests. Saudara, imamat yang rajani, imam bukan hanya tentang 6 panggilan. Bev, kalau aku bukan panggilan imam berarti aku bukan imam. No, siapapun kita, panggilan apapun kita, Alkitab yang berkata firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan akan memakai kita dan memanggil kita, mengurapi kita dan menabiskan kita menjadi imamat yang rajani. Itu adalah destiny saudara dan itu adalah destiny saya. Ketika Tuhan sedang memberikan perjanjiannya, akan selalu ada yang menerima dan akan selalu ada yang menolak. Dan saudara, saya rindu dan saya percaya kita adalah orang-orang yang menerima setiap perjanjian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang percaya katakan, itu adalah panggilan setiap kita, imamat yang rajani. Oke, next slide. Imamat yang rajani. Saudara, di sini katakan seperti ini. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Allah. Roma 10 ayat 17 sampai 18. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya, semua telah mendengarnya. Sampai ke seluruh dunia. Dan mereka sampai ke ujung bumi. Saudara, ada 2 tipe orang. Ketika Tuhan sampaikan pewahyuannya, ketika Tuhan sampaikan firman-Nya, ketika Tuhan berikan perjanjiannya malam ini, akan selalu ada orang yang menyambarnya dan berkata, yes Tuhan, aku terima dengan hati yang terbuka, aku terima rema yang darimu. Tapi akan selalu ada orang yang berkata, I don't care, dengan hati yang apatis. Dan hal itulah yang paling berbahaya, karena itu adalah pembunuh-pembunuh iman. Adalah apa? Hati yang apatis. Saudara, banyak dari kita ketika Tuhan itu punya destiny yang indah dalam hidup kita. Di surga ada level 1 sampai 7, tapi Tuhan punya level yang maksimal yang Tuhan rindu atas setiap kita. Tapi saudara, banyak dari kita suka menyalahkan. Salah setan, salah keadaan Bev, salah keluargaku Bev, salah lingkunganku Bev, salah temanku, salah keluargaku. Makanya hari ini aku gak sampai destiny. Saya suka di konseling orang, dan setiap kali konseling banyak orang bilang, Bev, aku tahu destinyku tuh begitu besar. Aku lihat di mimpi, aku lihat di penglihatan. Tapi keadaan yang bikin aku gak sampai kayak gini. Tapi setan yang bikin aku sampai gini. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Setan, keadaan, lingkungan, apapun itu, tidak ada yang bisa menghentikan rencana Tuhan terjadi atas hidup kita. Tapi apa yang bisa menghentikan? Hati kita sendiri. Yes, banyak dari kita suka nyalain setan. Setan tangging pergi. Setan tidak akan pernah bisa menghentikan destiny yang Tuhan tetapkan. Yes, lingkungan gak akan pernah. Keadaan trauma gak akan pernah. Yang bisa menghentikan siapa? Hati kita sendiri. Bev, tapi aku trauma. Yes, saya pun trauma. Waktu saya kehilangan mama, waktu saya kehilangan engkong. Ada trauma dalam hidup saya. Tapi anugerah Tuhan memampukan saya sampai garis akhir. Apa yang setan lakukan? Setan selalu menyerang hati. Dan ketika hati itu diserang, bagian kita cuma pilih 2. Menepis itu dan berkata dengan perisai kebenaran. Berkata memadamkan api dari si jahat. Atau berkata, yes setan engkau benar.
Dan itu memadamkan semua pahlawan iman. Berhati-hatilah, buka hati kita selebar-lebarnya. Itu yang pertama. Tapi ada tipe orang juga yang kebablasan. Makanya kadang hati-hati dengan kebablasan juga. Saudara, banyak dari kita tanpa sadar kita suka mengimani. Iman itu bukan tentang mengimani. Pas saya kesini, saya ke green room, pas saya kesini, di depan saya lihat mobil Mercy Nyangkong, saudara. Saya jadi keinget. Satu kali hari itu lagi ada KKR besar di Bandung. Di Window bahkan waktu itu. Pas ada KKR besar, semua dijamah Tuhan, semua dilawat Tuhan, semua diberkati dan Tuhan begitu dahsyat. Saya tidur malamnya, besok paginya karena santai, saya bangun rada siang. Pas saya bangun rada siang, kamar saya diketok sama engkong. Tok. Terus saya tanya, kenapa Kong? Terus engkong bilang, Bev pergi yuk sekarang. Dengan muka engkong rada bete. Saya pikir kenapa pagi-pagi engkong bete. Ya udah, saya ganti baju, saya berangkat. Saya tanya ke engkong, Kong, engkong pergi kemana? Kita mau pergi kemana? Terus engkong bilang, Bev, kita mau pergi ke tempat cuci mobil. Saya tanya, kenapa Kong? Lihat tuh Bev, di belakang mobil Mercy Nyangkong. Sudah tahu apa di belakang mobil Mercy Nyangkong? Waktu orang Bahtera datang ke Windu, semua ambil minyak urapan dan semua olesin mobil Mercy Nyangkong. Dan apa yang terjadi saudara? Catnya rusak. Jadi akhirnya engkong kesel dan engkong bilang, ini ya semua orang berkata aku imani. Dan kenyataannya saudara, gak ada yang dapat. Kenapa? Karena mereka cuma mengimani. Tapi iman, dasar iman adalah apa? Pendengaran akan firman Allah. Banyak dari kita mengimani, ambil ini, mengimani. Tapi iman yang sejati ketika kita menerima rema dari Tuhan. Dan kita angkat itu sebagai iman. Itu makanya saudara, ketika pesan Tuhan disampaikan, perjanjian Tuhan disampaikan. Bagian kita apa sih Bev? Terima dan tangkap dengan iman. Biar perjanjian demi perjanjian yang Tuhan sediakan. Waktu kita angkat profetik demi profetik, kita bukan cuma mengimani. Tapi kita terima rema dari Tuhan. Pendengaran akan firman Allah. Dan kita angkat setiap rema itu di hadapan Tuhan. Menjadi satu kata yang begitu indah. Karena iman mereka sampai garis akhir. Karena iman. Dan itu semua dimulai dari mana? Rema, pendengaran akan firman Allah. Itu makanya engkong setiap kali apapun tanya Tuhan. Dan saya suka dengar konseling satu kali. Banyak yang orang tanya ke engkong, Om aku tuh bingung, aku udah gak ada kerjaan, aku harus ngapain, aku harus ngelakuin apa Om. Terus engkong dengan sangat singkat berkata, baca Alkitab. Om tapi aku ngapain, aku ngelakuin tindakan profetik apa, aku angkat apa, aku dan sebagainya, aku tuang-tumen dan sebagainya. Engkong bilang, baca Alkitab. Dan orang itu bertanya, sampai kapan? Sampai Tuhan berbicara. Saya pertama gak mudeng apa maksudnya itu. Tapi ternyata saya ngerti. Waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita dengan khotbah, waktu kita menyembah, waktu kita doa. Dan tiba-tiba mungkin waktu kita baca firman Tuhan ada firman-firman yang melompat di hati kita. Ada rema demi rema. Dan rema itu kita tangkap. Dan kita angkat di hadapan Tuhan. Itu menjadi satu kata yang begitu indah yang disebut iman. Tapi saudara, tanpa sadar, waktu kita mulai mengangkat iman, ada satu penghancur lagi yang disebut victim mentality. Apa itu victim mentality? Ketika kita melangkah, tanpa sadar kita suka menyalahkan keadaan. Dan bilang karena ini. Dan orang yang punya victim mentality, Tuhan tidak akan pernah bisa angkat menjadi seorang pemimpin atau seorang leader. Kenapa? Karena ketika dia menghadapi sesuatu, dia akan cenderung menyalahkan. Tapi Tuhan Tuhan rindu kita berdiri sebagai seorang pahlawan. Dan hadapilah sebagai seorang pahlawan. Bukan karena keadaan. Kalau memang salah, karena aku. Tapi kalau berhasil, itu semua hanya karena Tuhan. Next slide. Dan di next slide ini katakan seperti ini.
Boleh next slide. Di sini katakan seperti ini. Imamat 16 ayat 32. Saudara, kita adalah imamat yang rajani. Banyak dari kita fokus ke rajanya. Tapi Tuhan mau kita masuk step by step, saudara. Kita mulai ya. Imamat 16 ayat 32. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam. Siapa yang imam di sini? Kita semua, saudara. Bukan cuma panggilan imam. Kita adalah imamat yang rajani. Imam. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam, menggantikan ayahnya. Pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Saudara, ketika Tuhan memanggil kita sebagai imamat yang rajani, hal pertama yang Tuhan lakukan, Tuhan mengurapi dan menahbiskan kita. Bev, aku kotor. Yes, Bev, aku hina. Tapi ketika Tuhan panggil kita, mendadak dalam sekejap, suddenly Tuhan menahbiskan kita, membersihkan kita, dan mengurapi kita. Tapi saudara, yang paling dahsyat, arti kata mentahbiskan, dikatakan He fill our hands. Tuhan memenuhi tangan kita dengan apa? Dengan semua berkat ilahi. Bukan cuma uang, termasuk uang. Tapi semua berkat ilahi. He fill our hands. Ketika kita ditahbiskan menjadi imamat yang rajani. He fill our hands. Dia memenuhkan tangan kita dengan semua berkat. Tapi firman aslinya, bahasa aslinya, He fill our hands, our hearts, and our life. Dia memenuhi tangan kita, memenuhi hati kita, dan memenuhi hidup kita dengan segala berkat yang ilahi. Begitu dahsyat sebuah panggilan imamat yang rajani. Ini bukan cuma 6 panggilan dari kita Bahtera, tapi panggilan yang Tuhan panggil untuk setiap kita. Umatnya yang percaya, imamat yang rajani. Ini panggilan begitu dahsyat untuk menyembah. Karena zaman itu imam yang cuma bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tapi ketika Tuhan habiskan kita semua menjadi imamat yang rajani. Dalam sekejap waktu kita datang ke hadirat Tuhan. Tuhan bawa kita karena darahnya, because of His blood. Kita menembus ruang Maha Kudus, tirai terbelah. Dan setiap penyembah, kita masuk ke dalam Holy of the Holies. Ruang Maha Kudus. Dan disitulah tempat Dia berada. Di tatanya yang kudus yang Yohanes lihat di Pulau Patmos. Dikelilingi permata yang begitu indah. Dengan kerubim yang begitu dahsyat. Tempat dulu di mana dimulai dengan Lucifer. Penyembah yang Tuhan habiskan karena kesombongannya. Dan Tuhan panggil setiap kita. Kita jatuh, yes, kita sombong, yes. Tapi Tuhan bentuk kita lagi, Tuhan habiskan kita lagi. Masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Imamat yang rajani, He fills our hand. Dan tugas kita apa sih sebagai iman? Mengangkat pendamaian. Kita suka angkat anak domba Allah dan sebagainya. Sebab Kau layak, kita suka angkat pendamaian. Saudara, ada satu pendamaian lagi yang Tuhan mau ajarkan malam hari ini. Pendamaian yang sejati itu dimulai bukan dari luar. Tuhan itu selalu bergerak bukan dari luar ke dalam. Tapi itu selalu dimulai dari dalam keluar. Pendamaian sejati itu selalu dimulai dari hati kita. Pendamaian sejati sekali lagi itu dimulai dari hati kita. Waktu kita ditahbiskan menjadi imamat yang rajani, Tuhan rindu hati kita penuh dengan satu kata, pendamaian. Atau orang suka berkata, grace, anugerah. Karena disitulah hati Tuhan dipenuhi oleh pendamaian dan anugerah. Itulah indahnya Tuhan, saudara. Ketika Tuhan kasih tugas hati yang penuh dengan pendamaian. Tuhan berkata, nak, bukankah aku telah penuhi tangan dan hatimu dengan segala berkat ilahi dari surga? Masakah ketika engkau disinggung atau apapun, engkau memilih untuk marah? Bukankah hidupmu dan hidupku, hidup kita
Dan setiap kali kita mengalami gesekan apapun, atau ada orang-orang yang menyakiti hati kita, para imamat yang rajani, tugas kita apa Bev? Balas? No. Membela diri? No. Lakukan gesekan? No. Tugas imamat yang rajani cuma satu. Angkat hatimu dengan pendamaian. Itulah pendamaian sejati. Hati yang memiliki dan dipenuhi oleh satu kata. Pendamaian. Sebelum kita angkat semua pendamaian tindakan profetik, kita angkat dengan begitu dahsyat, dengan dupa dan semuanya. Tapi bolehkah Tuhan jujur dalam hatimu dan hati saya? Sebelum kita angkat lagu pendamaian, bolehkah Tuhan jujur dan berurusan dengan hati kita? Dan Tuhan berkata, nak, maukah hatimu dipenuhi oleh pendamaian? Banyak dari kita suka melakukan tindakan profetik. Tapi yang paling bahaya ketika hati kita penuh dengan kemarahan dan kita angkat pendamaian di hadapan Tuhan. Apakah itu terjadi? I don't know, itu hak Tuhan. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Oh, tidak. Pastikan tidak. Yang Tuhan mau ketika hati kita penuh dengan pendamaian dan kita angkat pendamaian itu dalam profetik, maka itu jadi di alam roh dan di alam nyata. Tapi hati kita dipenuhi dengan satu kata, pendamaian. Tapi sebelum Tuhan memberikan tugasnya, Tuhan pasti memperlengkapi setiap panggilannya. Itu makanya kenapa para imam di sini katakan, He fills our hand. Dia memenuhi tangan kita, hati kita dengan seluruh berkat ilahi. Tujuannya buat apa? Saat ada yang menyinggung kita, menyikut kita dan menyakiti kita, kita tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena kita tahu hati kita dipenuhi oleh seluruh berkat ilahi dari Tuhan. Dan hati kita penuh dengan pendamaian. Apapun yang terjadi tidak tergoyahkan. Saya pernah lihat orang yang tidak tergoyahkan apapun yang terjadi. Yes, kenapa? Karena dia tahu semua berkat ilahi Tuhan dia turunkan dalam hidupnya. Orang mau nyingkul dia, mau jatuhkan dia dengan seluruh cara manusia. Apakah dia tergoyahkan? No. Dia akan berkata, hatiku penuh dengan satu kata, pendamaian. 1000 rebah di kiri kananku, semua cara manusia boleh menjatuhkan aku. Sobit, hatiku penuh dengan pendamaian. Bev, kalau aku lagi ngalami itu, penuhi hati kita dengan pendamaian. Dan saat engkau lulus dalam hal itu, ada kemuliaan besar yang Tuhan siapkan di tengah-tengah kita. Tapi hadapi hati kita dengan pendamaian. Saya ambil satu contoh dari satu kitab, kita buka aja kitab ya. Ada satu pasal, ada kitab yang disebut kitab Filemon, saudara. Buka Alkitab aja, kitab Filemon, pasal 1. Filemon 1 karena cuma satu pasal. Saudara, Filemon ini cuma satu pasal. Dan Filemon ini jarang dibacain. Karena ini sebenarnya masalah pribadi, urusan pribadi yang diangkat, yang Roh Kudus jagain, Roh Kudus simpan untuk kita pelajarin. Saya sampaikan tentang sejarahnya aja dari Filemon ya saudara ya. Siapa sih Filemon? Filemon itu dia anak Tuhan. Dia orang kaya, dia orang yang begitu hidup dengan kelimpahan, dia orang kaya yang begitu diberkati. Satu titik dia ketemu Paulus. Dan waktu dia ketemu Rasul Paulus, Filemon ini bertobat dan percaya Tuhan. Filemon bertobat dan percaya Tuhan, mencintai Tuhan, menjagai orang-orang kudus dengan penuh kasih. Dan sebagainya, dia melakukan semua dengan dahsyat dan penuh cinta. Tapi apa yang terjadi? Satu kali hari itu masih ada pasar budak. Dan hari itu dia datang ke pasar budak. Dan waktu dia datang ke pasar budak, dia lihat satu budak namanya Onesimus. Dan apa yang terjadi? Dia tebus Onesimus di pasar budak dengan harga yang mahal. Dan setelah dia tebus, dia masukkan Onesimus ke dalam rumahnya untuk melayani dia. Tapi Filemon mencintai Onesimus dan memberikan kasih sepenuhnya. Melihara, mencintai dengan sepenuh kasih. Karena dia telah menerima kasih Kristus. Dan dia melakukannya, mencurahkan kasihnya kepada budaknya yang dia tebus namanya Onesimus. Dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Dan dia cintai dia seperti keluarganya sendiri. Bukan sebagai seorang budak. Tapi apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba dalam satu hari Onesimus ini, budaknya ini, dia ngambil barang berharga
punya Filemon. Dan belum selesai sampai situ, setelah barangnya diambil, Onesimus ini kabur. Dan setelah Onesimus itu kabur dari rumahnya, dia curi barang berharga, uang berharganya. Sejarahmu percaya ini ada uang yang cukup banyak dia ambil dan dia curi karena Filemon orang yang cukup kaya, diambil cukup banyak dan dia kabur. Di tengah jalan Onesimus ditangkap dan dimasukkan penjara, bertemu dengan satu rasul yang bernama Rasul Paulus. Setelah bertemu dengan Rasul Paulus, apa yang terjadi saudara? Onesimus ini bertobat. Dan setelah bertobat, inilah surat Paulus di dalam penjara untuk Filemon. Kita baca ya, Filemon 1. Cuman satu pasal. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus. Dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Dia buka dengan sapaan. Ayat 2, dan kepada Afia saudara perempuan Arkhipus teman seperjuangan kita kepada jemaat di rumahmu. Ayat 3, sapaanlah seorang hamba Tuhan pendeta kepada jemaatnya, kepada seorang ayah rohani kepada anaknya. Karena Filemon itu emang menganggap Paulus dan memang Paulus adalah ayah rohaninya, pemimpin rohaninya. Kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa dan sebagainya menyertai kamu. Ayat 4, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Yesus. Ini dahsyat banget. Filemon ini orang yang mencintai orang-orang kudus, yang mencintai Tuhan. Dan cintanya pada Tuhan itu begitu indah dan dahsyat. Dia pahlawan iman. Dan aku berdoa agar persekutuanmu dengan iman mengerjakan pengetahuan yang baik antara kita dan Kristus. Dan kasihmu sudah kuperoleh dengan kegembiraan besar. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan. Dia perhatikan semua anak-anak Tuhan. Dan disinilah ayat 8, disinilah poin utama Paulus kepada anak rohaninya yang dia cintai, yang mencintai Tuhan juga, yang bernama Filemon. Karena itu, sekalipun dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memberitakan kepadamu apa yang aku lakukan. Paulus berkata, dengan otoritas tingkatan rohani aku di atas kamu, aku bisa merintahkan kamu loh. Tapi Paulus bilang, aku tetapi mengingat kasihmu, tapi engkau ada orang yang penuh kasih. Paulus bilang, lebih baik aku memintanya. Aku gak mau nyuruh kamu. Aku bisa sih nyuruh kamu, kamu harus ini kepada anak rohaniku. Seperti Mami Selvi nyuruh ke anak AOC, boleh. Seperti saya nyuruh ke Eklesia Peter, boleh. Tapi saya gak mau nyuruh, saya mau minta. Aku sudah menjadi tua, dipenjarakan karena Kristus. Dan disinilah permintaannya. Aku mengajukan permintaanku kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Yakni siapa saudara? Onesimus. Wah, budaknya. Yang waktu itu kabur. Yang waktu itu ngejahatin. Yang waktu itu nyakitin hatinya. Yang Filemon berkata, Tuhan, aku salah apa? Kenapa aku disakitin kayak gini? Aku salah apa? Tapi Tuhan mau bilang sama Filemon, nak, aku mau hatimu penuh dengan pendamaian. Aku mau engkau melayani dalam kemurnian. Dan setiap kemurnian yang timbul akan selalu ada proses yang menyakitkan. Dan ini katakan, ayat 11, dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Dalam terjemahnya dahulu memang dia menyakiti hatimu. Bukan cuma tidak berguna, dia menyakiti hatimu. Tetapi sekarang ini sangat berguna bagimu maupun bagiku. Paulus mau bilang ke Filemon, kalau Onesimus ini menurutmu udah sekarang dulu memang nyakiti hatimu, tapi sekarang dia bukan cuma berguna untukmu, tapi dia berguna untukku juga, papa rohanimu. Tapi ayat 12, dia kusuruh kembali kepadamu. Belum selesai sampai di situ. Yaitu buah hatiku. Filemon waktu baca ini mungkin bertanya kepada Paulus, Paulus kamu gak salah, ini buah hatimu, ini orang yang udah nusuk aku. Ini orang udah nyakitin aku, udah ngianatin aku. Ini jahat banget. Kamu tahu betapa luka hatiku, sakit hatiku, Papa Paulus. Ayat 13, Paulus belum selesai. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Sadis ya.
Paulus bilang ke Filemon, Filemon, sebenarnya aku mau nahan dia. Buat apa? Buat gantiin kamu. Dan Paulus bilang, Filemon, tempatmu ini tergantikan loh. Dengan siapa? Dengan Onesimus. Budak yang pernah nyakitin kamu. Sekarang dia bertobat jadi dahsyat. Dan hebatnya, tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Baik yang jangan kau lakukan seolah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ayat 15, Paulus belum sampai situ. Sebab mungkin, karena itulah dia dipisahkan sejenak darimu. Mungkin karena itu, mungkin kamu ditipu, kamu dicuri, kamu ditusuk dari belakang. Kan ada tujuan Tuhan buat apa? Biar Onesimus bertobat. Supaya engkau dapat menerima untuk selama-lamanya. Ayat 16, lebih sadis lagi, bukan lagi sebagai hamba atau budak belian. Tapi sebagai saudara yang kekasih. Dan Paulus tekanin, bagiku demikian. Apalagi bagimu. Bagiku aja papa rohani, pemimpin rohanimu aja demikian. Apalagi bagimu. Filemon dengan geleng-geleng mungkin berkata, Papa Paulus, dia udah nusuk aku. Dia udah nipu aku. Dia dulu budakku. Bukan ngelakuin yang baik, yang jahat. Tapi malah jadi sahabat, bukan jadi sahabat, jadi saudara. Baik secara manusia maupun dalam Tuhan. Bahkan lebih, saya tutup dengan ayat ini lebih dahsyat lagi, ayat 17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, bukan cuma pemimpinmu, Paulus rendahin dirinya. Temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Filemon ini ceritakan tentang apa sih? Hati seorang imam. Hati yang penuh pendamaian. Dan akhirnya Filemon menerima Onesimus bukan sebagai budak lagi, tapi sebagai saudara yang terkasih, selevel dalam pelayanannya. Hati seorang imam. Tuhan berkata kepada Filemon, Filemon, aku telah memenuhi tanganmu, menapiskan engkau. Memenuhi tanganmu dengan seluruh berkat ilahi yang aku curahkan dalam hidupmu. Masakah saat ada orang menyakiti hatimu, engkau memilih untuk membalas? Filemon, maukah engkau memilih untuk hatimu dipenuhi oleh pendamaian dan grace yang dariku. Dan grace dan anugerah. Itulah anugerah mengangkat budak menjadi saudara. Walaupun dia melakukan tindakan kejahatan. Maukah hatimu dipenuhi oleh grace. Oleh anugerah. Hati seorang imam. Dan waktu Tuhan panggil kita menjadi imamat yang rajani. Yes, di satu sisi Tuhan memenuhi tangan kita dengan semua berkat. Tapi di satu sisi, maukah hati kita dipenuhi oleh pendamaian? Karena kalau hati kita belum dipenuhi oleh pendamaian, Tuhan tidak akan pernah bisa membawa imamat yang rajani ini masuk ke next step yang lebih tinggi. Ke dalam gunung kemuliaannya. Siapa yang bisa naik ke dalam gunung kemuliaannya? Bukankah dia yang tangannya dan hatinya bersih di hadapan Tuhan? Hatinya penuh dengan pendamaian. Saya tutup dengan video simple. Satu video simple. Ketika memiliki anak adalah keajaiban. Seperti saya juga senang lah saudara waktu kita punya anak. Mencintai dengan sepenuh hati. Menjaganya seumur hidup kita. Mencintai dan menjagai seumur hidup kita. Dari bayi, dari kecil. Kayak saya sama Joakim atau Lala sama Emma. Dari kecil, lihat anak kita bertumbuh besar. Dan ini juga seorang Bapa di surga sama. Dengan penuh cinta, dengan penuh anugerah dan pendamaian. Cinta, yes. Anugerah, ada ujiannya. Tapi satu hari, Bapak ini menghadapi mimpi buruk ayah. Dia hamil. Anak kita hamil di luar nikah. Ayah
dia hamil. Melakukan tindakan yang begitu menyakiti hati bapaknya. Dengan begitu marah, cawan, murka bapaknya. Dia sangat ingin menampar anaknya. Dia sangat ingin memukul anaknya. Tapi apa yang ayah ini lakukan? Dia peluk dengan grace. Dia peluk dengan pendamaian. Itulah Bapa kita di surga. Yes, kita jatuh berkali-kali. Yes, Tuhan mau menggampar kita. Yes, kalau saya jadi Tuhan, saya gampar. Tapi Bapa di surga, saat kita berkata, Tuhan, aku mau selalu ada di dalam hatimu. Hati Bapa di surga, itu warnanya cuma satu. Grace dan pendamaian. Itulah warna hati Bapa kita di surga. Dan bukankah kita berkata, aku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Dan saat Tuhan panggil imamat yang rajani, Tuhan cuma punya satu kata yang simpel. Aku mau murnikan engkau, nak. Dengan apa Tuhan? Dengan seluruh hatimu dipenuhi dengan pendamaian. Saat engkau lihat orang di luar dan mungkin tanganmu gatal seperti kau mau gampar dia. Tapi bolehkah selain kau gampar dia, ada satu jurus seorang imam yang rajani. Yaitu apa? Hati yang penuh pendamaian. Hati seorang Filemon yang ditusuk oleh Onesimus. Tapi dia berkata, no, aku gak akan menghajar budakku ini. Tapi sebaliknya, aku akan menerima dia bukan cuma sebagai budakku. Aku akan menerima dia sebagai saudaraku yang terkasih. Itulah seorang imamat yang rajani. Dan yang terakhir yang rajani, saudara boleh slide terakhir. Habis ini saya tutup, kita doanya mbak Tuhan. Slide terakhir. Slide sebelumnya. Yeskiel 45 ayat 16. Imamat. Dan terakhir saya simpel aja yang rajani. Banyak nih kita mau yang rajani. Tapi arti kata rajani yang sesungguhnya adalah apa nih? Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus kepada raja di Israel. Yes. Seluruh orang harus menghormati pemimpinnya. Memberikan persembahan berkat pada pemimpinnya. Kepada panggilan raja kita mau menerima berkat. Yes, Tuhan memberikan berkat pada hidup kita. Tuhan memberikan semua berkat yang melimpah. Yes, itu kan imamat yang tadi dikatakan. Berkat Tuhan memenuhi tangan kita, itu kan imamat. Yes, ketika Tuhan memenuhi berkat kita, menjadi hati yang penuh pendamaian. Tuhan gak mau selesai sampai di situ. Ada satu kata lagi, rajani. Dan rajani ini waktu Tuhan memenuhi berkat kita seperti yang dikatakan di Yeskiel. Penduduk Israel bukan cuma penduduk surga. Memberikan berkat kepada raja-rajanya. Imamat yang rajani. Bukan cuma di Israel. Tapi di sini katakan, dan rajalah. Yang apa? Yang bertanggung jawab. Kata rajani. Kata seorang pemimpin. Kata seorang yang diangkat Tuhan. Kata seorang imamat yang rajani. Itu berarti kita memiliki tanggung jawab. Semua mau berkat Tuhan. Semua mau pengangkatan dari Tuhan. Tapi gak semua mau memegang tanggung jawab. Ketika Tuhan angkat engkau seperti talenta. Talenta digambarkan uang, yes. Tapi dalam terjemahan aslinya talenta digambarkan sebagai tanggung jawab. Berbagai engkau. Budak hamba yang menerima tanggung jawab. Ketika Tuhan memberikan tanggung jawab dalam hidup kita, maukah kita berdiri sebagai seorang leader, pahlawan yang berkata, aku terima tanggung jawab ini. Karena imamat yang rajani, saat Tuhan memulihkan hati kita, Tuhan memberikan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa sih? Korban sajian, korban curahan, bulan-bulan baru. Ialah yang kau hapus korban. Ada korban yang diangkat di hadapan Tuhan. Dan slide terakhir, di sini dikatakan di Yohanes dikatakan seperti ini. Next slide. Slide terakhir dikatakan, dan sementara ia di Yerusalem sama hari Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diajakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Karena mereka ikut Yesus cuma karena mujizat. Mereka bukan ikut Yesus karena imamat yang rajani. Hati yang didamaikan penuh pendamaian. Dan yang kedua, orang yang berdiri karena tanggung jawab.
memberi kesaksian tentang manusia, dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Itu makanya selalu dimulai dengan hati dan diakhiri dengan hati. Yesus sangat rindu mempercayakan dirinya pada setiap kita. Tapi itu hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang ditabiskan menjadi imamat yang rajani. Orang yang mempunyai hati pendamaian. Dan kedua, orang yang mau berdiri sebagai pahlawan yang memegang setiap tanggung jawab di hadapan Tuhan. Mari tutup matamu dan kita sembah Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Tuhan, Engkau telah menabiskan setiap kami menjadi imamat yang rajani. Hari ini Tuhan, penuhi hati kita seperti hati-Mu. Dengan grace, dengan kemurnian, dengan pendamaian. Karena pendamaian yang sejati itu selalu dimulai dari hati. Hari ini Tuhan, kalau dalam hati kita masih ada kekesalan, kemarahan, emosi. Dan kita seperti Filemon yang berkata gak adil Tuhan. Gak adil semuanya. Mampukan hati ini Tuhan. Hari ini kami berkata, aku mau memiliki hati yang penuh pendamaian. Aku mau Tuhan. Hari ini, kalau Engkau mau hatimu dipenuhi oleh Tuhan dengan pendamaian di hadapan Tuhan, bolehkah taruh tanganmu di hatimu? Kalau Engkau berkata, aku mau Tuhan, aku mau. Tapi kadang aku gak sanggup Tuhan. Aku terlalu disakiti. Aku terlalu dijahati. Dan Kau berkata, apa salahku? Seperti Filemon berkata, apa salahku? Dia yang nyakiti aku, tapi kenapa dia yang Engkau angkat? Onesimus yang nisuk aku, kenapa Onesimus yang diangkat? Kenapa Engkau berikan grace pada Onesimus? Tapi dia berkata, apa salahku? Tapi hebatnya Filemon, dia berkata, aku mau Tuhan. Aku mau Papa Paulus. Aku mau hatiku dipenuhi pendamaian. Mungkin aku gak ngerti alasannya kenapa. Tapi aku mau. Tapi aku mau. Karena aku tahu panggilanku sebagai imam. Yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan saat masuk ke dalam ruang Maha Kudus, bukan tentang fisikku, bukan tentang caraku berjalan, tapi tentang hatiku. Penuhi hatiku. Penuhi hatiku. Satu kata, once again, heal my heart. Once again, heal my heart. Kalau bukan sekarang, kapan? Saudara, sahabatku, heal my heart. Menyembah once again, to be in your presence. Filemon, aku tahu itu tidak adil. Apa yang kau alami? Once heal my heart. Once again, heal my heart. Once again to be with you. To be with
heart. Heal my heart. Once again to be with you, Tuhan. Engkau lihat setiap kami yang mau, Tuhan. Kami mungkin gak sanggup, kami mungkin marah dan kecewa, tapi kami mau hati kami dipenuhi oleh pendamaian yang darimu. Grace, once again, heal my heart. Once, heal my heart. Once again, to be in your presence. Bukankah ini tempat para imam dilahirkan? Bukankah ada perjanjian imam di tempat ini? Tuhan, biarkan di tempat ini dipenuhi oleh imam-imam yang memiliki hati perdamaian yang sejati. Jangan biarkan warisan itu koyak. Aku mohon, Tuhan, jangan biarkan warisan imam koyak karena kemarahan.